Ada yang namanya pengawasan partisipatif. Pengawasan partisipatif itu artinya masyarakat juga bisa ikut mengawasi. Ini merupakan jadwal apa yang harus dilakukan oleh PTPS. Jadi kalau kita di Kecamatan Kota Anyar itu melakukan beberapa hal. Yang pertama, sebelum pelaksanaan tahapan, yang kedua pada saat pelaksanaannya, yang terakhir sesudah dari pelaksanaan tersebut. Kita buat jadwal di situ. Artinya dari rules pertama sampai rules terakhir itu nyambung. Agar apa? Pada saat pelaksanaan pengawasan nanti tidak ada yang luput dari pengawasan, karena tugas teman-teman ini sebenarnya lebih santai dibandingkan dengan tugas dari KPPS. Hanya saja tanggung jawab yang diemban itu jauh lebih berat, karena kalau ada masalah di dalam TPS tersebut, ada pelanggaran di TPS tersebut, teman-teman PTPS ini yang akan dimintai pertanggungjawaban, bukan kita. Yang pertama dimintai pertanggungjawaban itu PTPS-nya. Ini kenapa kok ada seperti ini? Makanya ada yang namanya dicegah dulu. Dicegah artinya sebelum tahapan itu dilakukan, pencegahannya bagaimana? Pastikan prosedur yang sudah berjalan dengan baik. Misalkan orang pemilih datang absen, baru dapat surat suara. Kalau misalkan orang masuk moro-moro langsung terima surat suara, itu sudah salah. Karena apa? Absen hadir itu menentukan jumlah nanti yang akan melakukan pemungutan suara pada saat itu dihitung. Jadi teman-teman PTPS ini kerjanya tidak hanya duduk santai, dan saya harap PTPS ini hasil penghitungannya nanti sinkron dengan apa yang dihitung oleh KPPS, baik itu jumlah pemilihnya, jumlah hasil suaranya setiap calon dan setiap parpol. Kalau ada selisih, bongkar lagi. Masih ada selisih, bongkar lagi. Makanya saya harap hati-hati. Kalau teman-teman tidak mengerti salah satu kewenangan ataupun tugas dari teman-teman PTPS ini hal yang fatal menurut saya. Kenapa saya anggap fatal? Karena nanti berakibat mengambil keputusan sendiri. Setelah keputusan diambil, dimintai pertanggungjawaban, ternyata salah. Ini akibatnya kita juga kena, PKD juga kena, Panwascamnya juga kena, ke atas kita juga kena dari Bawaslu. Makanya setiap kali pengawasan silahkan tuangkan dalam form A, seperti yang disampaikan oleh Pak Tola Edi tadi. Form A itu form pengawasan. Setelah ini saya kasih simulasi mengenai pengisian form A nanti yang akan digunakan teman-teman. Selanjutnya tanggal dan waktu dan jamnya. Jadi pastikan pelaksanaan pungut hitung itu dilaksanakan pada jam 7 pas. Kalau misalkan PTPS tidak hadir pada saat jam 7 pas, PKD-nya yang saya tegur. Otomatis PTPS-nya juga kena tegur. Jangan salahkan kita kenapa bisa menegur seperti itu, karena kita juga dapat teguran dari kabupaten. Kenapa kok ini belum dimulai? Alasannya apa dan kenapa? Mesti begitu. Makanya ditentukan tanggalnya tanggal berapa, pastikan itu sudah benar, jamnya dan jam berapa. Kalau misalkan nanti pada saat pelaksanaan pemungutan suara kan sudah ditentukan jam 1 siang, jam 13. Kalau melebihi dari itu, kasih tahu ke PPS-nya, ini waktunya sudah berakhir. Meskipun ada pemilih di situ yang ingin menyalurkan hak pilihnya, stop sudah. Salah sendiri kenapa dia tidak datang dari awal. Ya, selanjutnya tahapan fokus pada pengisian Siwaslu. Mungkin teman-teman ini yang sudah kemarin menginstal Siwaslu, di situ ada bentuknya form
tapi hanya di aplikasi, tinggal ya tidak, ya tidak. Makanya itu dibaca. Siwaslu itu ada buku panduannya, ada kriteria pengisiannya. Jadi kalau diisi tidak, itu kita juga bikin laporan di sini. Kenapa ini kok tidak? Seperti itu, meskipun pada dokumentasinya teman-teman ini mencantumkan sesuatu hal yang menurut teman-teman ini tidak ada apa-apa. Itu tetap kita minta pertanggungjawaban, karena khawatir kita nanti juga diminta pertanggungjawaban seperti itu. Kalau kita diminta pertanggungjawaban tapi kita tidak tanya kepada yang di bawah, ini alasannya kenapa, kita kan tidak bisa jawab. Karena laporan Siwaslu itu berjenjang masalahnya. Makanya untuk pengisian Siwaslu nanti harap hati-hati, karena Siwaslu itu yang megang revisian Siwaslu itu hanya kecamatan, PKD tidak punya akses untuk ke sana. Kalau misalkan ada masalah hubungin PKD ke kita, bukan langsung seperti kata Pak Ketua tadi pada saat sambutan itu, bukan langsung. Masih ada beberapa ada beberapa jalur di situ. Selanjutnya, awasi, cegah, tindak. Seperti yang sudah disampaikan oleh Bapak Tola Edi, diawasi dulu. Pada saat pelaksanaannya dicegah dengan apa supaya pelanggaran itu tidak terjadi. Kalau misalkan terjadi baru ditindak itu pun sesuai dengan kewenangan teman-teman PTPS ini. Makanya kewenangan itu berlaku semenjak tugas yang dilakukan teman-teman PTPS ini dilakukan. Bukan wewenang dulu, tugas dulu, kewajiban, dan baru wewenang. Itu urutannya yang benar, bukan wewenang dulu saya sebagai PTPS berwenang seperti ini, tidak. Karena kita sesuai dengan rule yang ada. Tugas dulu dilakukan, kewajibannya dulu dilakukan, baru berbicara tentang wewenang. Saya yakin untuk teman-teman PTPS ini sudah paham mengenai tugas, kewajiban, dan wewenang itu. Karena ini urusannya dengan kawal hak pilih, teman-teman. Kawal hak pilih itu menentukan nasib bangsa kita ke depan. Kenapa saya bilang begitu? Satu suara seorang profesor dihitung satu suara orang petani itu juga dihitung satu. Makanya tugas kita untuk mengawal hak pilih itu harus tetap dikawal ketat. Pada tahapan kali ini untuk kawal hak pilih sudah memasuki tahapan DPTTB. Kemarin kita juga informasikan kepada PKD itu tentang daftar pemilih potensial non EKTP. Artinya teman-teman ini per hari ini nanti saya akan instruksikan PKD untuk menginstruksikan setiap PTPS-nya mencari atau menanyakan kepada tetangga di sekitar atau di lingkungan tersebut siapa saja yang masuk daftar pemilih potensial non EKTP. Itu juga tugas kita, karena pada saat dilantik sampai hari ini teman-teman PTPS ini sudah mengemban tugas yang sangat berat dari negara. Kalau saya ya tentu sudah dari awal sampai hari ini. Makanya tugas saya yang di kecamatan itu memastikan kawal hak pilih itu betul-betul dilakukan. Karena tidak mungkin saya berkeliling 13 desa dalam satu hari mencari jumlah DPT yang 27.000 sekian yang ada di Kecamatan Kota Anyar, tidak saya akan tanyakan satu-satu karena waktunya tidak mungkin bisa. Makanya sekarang ini sudah ada teman-teman PTPS, nanti bisa dibantu untuk daftar pemilih potensial itu. Kemarin sudah PKD itu kita sudah kirimkan nama-nama yang ada di TPS, misalkan TPS 1 itu namanya siapa. Ini lanjut dari menemukan pelanggaran kepada menyelesaikan persoalan. Seperti yang sudah disampaikan tadi, setiap pengawasan itu harus ada form A, baik di situ ada masalah, di situ ada pelanggaran, di situ maupun tidak ada apa-apa, prosedurnya sudah berjalan, tetap ada form A. Jadi form A ini senjata teman-teman
untuk menjadi tameng kita kalau memang kita itu dimintai pertanggungjawaban nanti. Karena setiap laporan itu mesti ada laporannya. Dari mulai langkah pengisian formulir A. Formulir A itu ya form A tadi, form pengawasan tadi, formulir penyampaian keberatan atau saran perbaikan. Pada saat pelaksanaan pungut hitung nanti tidak semua TPS ini berjalan dengan mulus. Saya yakin itu. Karena mesti ada kesalahpahaman di situ, ada kesalahan yang dilakukan KPPS maupun kesalahan yang dilakukan oleh PTPS sendiri. Bagaimana nanti kalau ada misalkan terjadi seperti itu? Tergantung kesepakatan apa orang-orang yang ada di dalam TPS tersebut. Dilibatkan semua, jangan ambil keputusan sendiri. Karena kalau teman-teman ini ambil keputusan sendiri, resikonya ditanggung sendiri. Jadi kalau keputusan bersama dalam satu TPS tersebut, ini resikonya ditanggung bersama. Seperti itu. Selanjutnya, cegah penyampaian prosedur berulang-ulang, mengingatkan kepada pihak, yaitu pelaksanaan pungut hitung itu banyak formulir-formulir atau form yang nantinya akan diberikan oleh KPPS itu kepada pemilih maupun salinan hasilnya nanti kepada PTPS dan saksi. Dan pastikan misalnya saya kasih contoh satu, DPT itu dipastikan untuk ditempel di depan TPS. Kalau tidak ada seperti itu namanya pelanggaran sudah. Itu contoh satu, contoh yang paling gampang, yang paling sering diketemukan. Dan tugas PTPS itu untuk mengingatkan itu. Yang membantu boleh, tentunya membantu boleh. Tapi tugas pokok kita hanya mengingatkan. Ininya mana seperti itu. Karena PTPS juga akan mengisi laporan itu. Misalkan kalau yang sudah menginstal aplikasi Siwaslu, di tanda plus itu mesti ada A1 bunyinya. Di situ kurang lebih ada 2 pertanyaan ya kalau tidak salah. Di situ ada pertanyaan, jawabannya iya dan tidak cuman. Kalau itu misalkan ada yang mengisi iya 1 dan fotonya dokumentasinya seperti apa, kita mintai pertanggungjawaban di situ. Benar atau tidak? Jangan dianggap iseng-isengan. Karena ini laporannya juga berjenjang. Tidak hanya berhenti di PKD ataupun Panwas Kecamatan. Selanjutnya, pemetaan potensi kerawanan. Kemarin 2 hari yang lalu kita dari divisi HP2H Panwaslu Kecamatan itu dimintai pertanggungjawaban oleh kabupaten. Baik itu daftar pemilih tetap yang ada di Kecamatan Kota Anyar, daftar pemilih tetap tambahan yang pada saat dilakukan sampai hari ini juga dimintai pertanggungjawaban. Jumlahnya berapa? Ini sinkron atau tidak? Jumlah pemilih yang TPS atau meninggal, ini ditandakan jumlahnya berapa? Lain lagi dengan potensi kerawanan setiap TPS. Karena masing-masing TPS setiap desa itu tidak sama. Dan mungkin teman-teman kalau yang merasa TPS-nya aman, jauh dari dugaan pelanggaran atau jauh dari pemetaan potensi kerawanan, itu jangan berlegowo dulu, jangan bergembira dulu, karena ini pelaksanaannya masih 14 Februari. Tugas kita di sini belajar bersama bagaimana pemetaan kerawanan di tempat pemungutan suara yang teman-teman ini tempati nanti berjalan dengan kondusif. Jadi tidak ada intervensi dari luar. Karena teman-teman ini masih banyak yang baru bergabung menjadi pengawas. Ada yang baru bergabung menjadi penyelenggara. Dan tidak semua teman-teman PTPS. 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 PTPS
menjadi penyelenggara. Hari ini saya juga belajar dari teman-teman bagaimana menjadi pengawas yang berintegritas, bertanggung jawab dengan pekerjaan dan melakukan beberapa tahap yang sekiranya pelaksanaan atau pekerjaan kita sebagai pengawas tidak terganggu atau intervensi dari orang lain. Kalau berbicara muda saya masih muda, Pak. Kalau berbicara muda, tapi kalau berbicara pengalaman, karena kebetulan kita juga di Panwas sudah dari tahun kemarin, untuk bimtek-bimtek seperti ini kita sudah kenyang kayaknya. Jadi bukan saya di depan ini, bukan saya karena saya pintar, tidak. Karena kebetulan ilmunya saya dapat duluan. Mungkin tahun depan atau tahun 2024 nanti teman-teman ini bisa bergabung bersama kita di Panwas Kecamatan. Teman PTPS ini pengawasannya kan hanya dalam satu TPS. Dalam satu desa, misalkan saya ambil contoh Tribungan dan Takandang ya, yang 14 TPS. Dalam satu TPS itu ada yang hanya 260 sekian, ada yang tidak nyampe 300, Pak. Dalam satu TPS pungut hitungnya. Kalau kita di kecamatan 27.000 lebih mengawal hak pilih itu. Jadi saya harap kepada teman-teman ini kita mohon kerjasamanya nanti pada saat pelaksanaan pungut hitung itu, ketika ada sesuatu sampaikan, tidak apa-apa, tidak usah malu-malu. Daripada terjadi kesalahan dan mengambil keputusan sendiri, ini malah lebih berat. Ya, lanjut Mas. Nah, ini sudah masuk ke Siwaslu. Yang pertama, unduh registrasi dan aplikasinya Siwaslu. Saya yakin sudah teman-teman ini belajar mengenai Siwaslu, dan panduan Siwaslu ada di dalam Siwaslu sendiri. Bisa dibaca-baca di situ. Termasuk di buku panduan yang kita berikan kemarin mengenai Siwaslu itu sudah ada di situ. Mengenai tahapan pelaksanaannya, terus langkah pengawasan, termasuk dari pengisian instrumen di dalam Siwaslu. Itu sudah ada semua, tinggal teman-teman ini baca. Karena aplikasi Siwaslu itu dari PTPS, PKD, dan Panwascam itu tidak sama isinya. Saya pastikan itu tidak sama isinya, tapi hasilnya tentu sama. Isi dari Siwaslu PTPS ini jauh lebih banyak dibandingkan dengan PKD. PKD itu meskipun di situ hanya ada B1 dan B2, pertanggungjawabannya juga besar karena menaungi TPS yang ada di desa tersebut. Kalau curah temu hanya 3 orang, 3 TPS. Jangan mentang-mentang 3 TPS terus merasa dirinya bangga atau berlegowo setelah itu. Jangan. Karena tugasnya sama dengan yang 14 TPS. Sama, saya pastikan sama. Terus selanjutnya, ini yang sudah dijelaskan oleh Bapak Tolaedi tadi, apa yang harus dilakukan sebelum pelaksanaan, pada saat pelaksanaan dan jelang pemungutan. Jadi teman-teman itu saya harap per hari ini juga mau belajar bersama kita di sini untuk mensukseskan demokrasi 2024 ini. Dan semoga saja nanti kita bisa bergabung lagi, bertemu lagi di pilkada. Karena tahun 2024 ini tidak hanya berhenti di pemilu, nanti masih ada pilkada. Kalau sekarang pemilu saja sudah kewalahan, nanti pilkadanya juga akan kewalahan kalau tidak belajar dari sekarang. Lanjut. Nah, ini yang terakhir. Dari urutan apa yang harus dilakukan oleh teman-teman ini sudah ada di sini semua. Saya rangkum menjadi berapa ini? Jadi 8. Mengenali semua pihak yang ada di TPS. Artinya kenalan dulu lah dengan KPPS-nya, dengan saksinya nanti kenalan dulu. Kalau misalkan tempat
teman-teman ini terdaftar menjadi pengawas, tentunya berbeda dengan teman-teman ini terdaftar di DPT. Selanjutnya, kelengkapan dan kebenaran logistik. Teman-teman ini juga mengecek nanti logistik apa saja yang ada di dalam kotak itu. Nanti teman-teman KPPS ini juga akan memberikan list apa saja yang ada di dalam kotak itu, dan pastikan itu juga ada berikut jumlahnya, dan semuanya tentu ada di form A. Nanti kita lihat di form A-nya. Keterbukaan informasi. Keterbukaan informasi ini meliputi tugas dan wewenang masing-masing orang yang ada di TPS tersebut. Kalau nanti misalkan ada permasalahan, misalkan ada pemilih yang buta huruf misalkan di dalam TPS tersebut, bagaimana langkah teman-teman ini untuk membantu dan mengawasi supaya orang yang buta huruf ini yang misalkan mencoblos A ternyata bisa diarahkan mencoblos C, bisa jadi karena namanya juga buta huruf, tidak bisa baca. Karena yang di surat suara nanti yang teman-teman terima itu tidak ada gambar foto calonnya, yang ada itu hanya presiden, wakil presiden, dan DPD. Selain itu tidak ada tulisan semua. Pelayanan pemilih ini seperti yang saya sampaikan tadi, untuk pendampingan, untuk membantu pemilih yang disabilitas atau yang sudah lansia, itu juga butuh dilayani, dibantu istilahnya atas dasar kemanusiaan sudah, bukan dasar wewenang, bukan. Kalau wewenangnya PTPS itu diem saja, tapi kalau sudah terjadi itu, unsur kemanusiaan yang harus kita kedepankan. Kalau kita tidak membantu teman KPPS ini sibuk misalkan di situ di TPS tersebut ramai, banyak pemilih di situ, dan ada lansia ataupun disabilitas yang akan menggunakan hak pilih tersebut, akhirnya terabaikan. Jadi kita membantu untuk diprioritaskan dulu. Seperti yang saya sampaikan, ini faktor kemanusiaan sudah, bukan faktor wewenang dan tugas. Tentang tugas KPPS, jangan seperti itu. Akurasi data. Yang kelima, akurasi data itu pastikan pada saat penghitungan suara nanti tidak terjadi selisih data. Misalkan DPT yang ada di TPS tersebut misalkan 300, tapi hasil penghitungan itu lebih dari 300, itu sudah kesalahan. Kalau kurang bisa jadi, karena apa? Karena di situ masih ada golput namanya, tidak memilih, tidak menggunakan hak pilihnya. Itu bisa jadi. Kalau lebih, itu sudah bermasalah. Makanya teman-teman ini pastikan nanti ketika mendapatkan C1 hasil salinan dari KPPS itu, pastikan itu sudah benar semua. Ya, bisa kan? Bisa. Mak sekolah ini sinyal. Bisa aja. Bisa. Selanjutnya, penggunaan teknologi informasi. Penggunaan teknologi informasi ini berkenaan dengan smartphone yang teman-teman pegang. Artinya apa? Siwaslu itu sampai hari ini masih bisa digunakan di Android. Untuk teman-teman yang menggunakan iPhone itu belum bisa. Kenapa kemarin kita menyampaikan langsung dari kecamatan langsung ke PTPS? Kita hanya menguji sebenarnya sejauh mana respon teman-teman PTPS ini ketika kita menginstruksikan hal tersebut. Ternyata masih ada beberapa PTPS ini yang mengabaikan instruksi tersebut. Kita Pak ya, dari kecamatan ini kalau ada instruksi dari kabupaten, kita langsung Pak. Tidak nunggu besok, tidak nunggu nanti, pada saat itu harus dilakukan dan selesai, karena kita juga dimintai report oleh kabupaten. Laporannya seperti apa, gercep atau tidak. Ini kemarin kita sampaikan link uji coba pengisian rekap
hasil itu ternyata masih malam itu masih ada beberapa teman PTPS yang tidak respon, bahkan tidak mengisi. Padahal di situ sudah saya cantumkan jam 17.00 terakhir. Ngisi link itu tidak lama sebenarnya, cuman sekitar 10 menit itu sudah kelamaan. Tapi ini dari siang sampai jam 5 sore masih ada beberapa yang belum respon. Untungnya saja ini masih tahap uji coba. Kalau ini versi aslinya nanti kalau tidak respon seperti itu, kita yang juga kelabakan. Karena data itu berasal dari bawah. Data itu ada di TPS, bukan di kita. Kita itu ada data mentahnya. Jumlah DPT yang terdaftar di Kota Anyar sekian, kita ada datanya. Tapi yang menggunakan hak pilih pada saat hari H itu tentunya ada di TPS. Yang harusnya 300 yang memilih pada hari itu ternyata yang datang cuma 250. Itu sudah beda dengan laporan kita. Lanjut yang ketujuh, kemandirian penyelenggara dan intervensi luar. Seperti yang saya sampaikan tadi, ketika terjadi selisih penghitungan pada saat penghitungan suara itu, teman-teman ini harus lebih berhati-hati, karena yang menghitung hasil penghitungan itu bukan hanya KPPS, PTPS, dan saksi. Di luar TPS itu masih ada yang namanya pemantau pemilu. Kalau pemantau pemilu itu sudah gugat, bawaannya berat Pak, itu sudah masuk hukum pidana sudah. Karena itu dianggap pelanggaran meskipun di dalam itu penghitungannya secara struktural sudah. Makanya nanti kalau ada teman-teman yang misalkan ada di TPS kerawanan, di TPS yang rawan dengan intervensi seperti itu, sampaikan kepada PKD untuk bisa mendampingi. Kalau tidak bisa mendampingi, sampaikan kepada kita, biar kita juga bisa menugaskan orang-orang di situ. Kita juga punya orang Pak di luar TPS itu. Orang-orang siapa? Ya pemilih itu sudah. Karena pastikan setiap pemilih itu juga berpartisipasi untuk mengawasi setiap terjadinya penghitung di situ. Tak kena BTBN. Karena kalau di bawah itu ada yang namanya pengawasan partisipatif. Pengawasan partisipatif itu artinya masyarakat juga bisa ikut mengawasi. Pengawas partisipatif ini punya hak yang lebih tinggi daripada teman-teman semua ini, meskipun ada di dalam TPS. Karena mereka tidak tahu tugasnya seperti apa, wewenangnya seperti apa, kewajibannya tidak tahu. Yang penting mengawasi saja sudah. Kalau dianggap salah, mereka akan tegur Pak. Tapi ketika mereka sudah tegur, jelaskan, ini loh tugas saya, ini wewenang saya. Jadi sampean terima kasih sudah membantu, seperti itu. Jangan moro-moro teman-teman ini untuk ada pengawas, jangan seperti itu. Karena kita sebagai pengawas juga diawasi Pak. Makanya kita teman-teman dari Panwascam itu melakukan pemetaan kerawanan di beberapa tempat. Dan saya yakin teman-teman ini sudah tahu tingkat kerawanan di TPS tersebut seperti apa. Sudah tahu ini tempat TPS-nya di mana saja? Sesuai titik lokasi yang saya kirimkan kemarin. Kenapa saya suruh ngecek lagi TPS-nya? Bukan karena kita tidak percaya di situ ada TPS, tidak. Khawatir TPS yang digunakan itu tidak sesuai dengan prosedur yang ada. Karena kemungkinan besar 14 Februari ini musim hujan. Takutnya di TPS tersebut banyak genangan air di situ. Makanya kita sebagai pengawas itu bisa menyarankan untuk TPS itu dipindah. Bisa seperti itu. Bisa, sangat bisa. Karena kita hanya bisa menyarankan kalau pihak PPS tidak mengindahkan saran seperti itu, kita anggap itu temuan Pak.
Seperti yang saya instruksikan kemarin, saya sebenarnya ngetes cuman ke PTPS ini, karena itu sudah selesai, instruksi itu sudah saya selesai di tingkat PKD. Saya hanya ingin uji coba saja, karena di sini teman-teman ini tempat tugas dan tempat dia terdaftar untuk mencoblos menggunakan hak pilihnya itu berbeda. Selanjutnya pemungutan dan penghitungan suara ulang.